Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Yeah, I always hope that we are in good conditions. And Alhamdulillah, we still can have a class, although it is online class. But once again, we still express our gratitude by saying Alhamdulillah to Allah Subhanahu wa Ta'ala. We are still in a good condition. Yeah. And okay, this is our first meeting. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. And our topic is about what is literature. Pertemuan kita yang pertama pada mata pelajaran sastra Inggris adalah tentang apa itu kesusastraan. What is literature? Nah, kita akan mendefinisikan kesusastraan dan ada semacam kesimpulan. There is a kind of conclusions that it is not so easy to find the precise definitions of literature. There are several definitions coming from different reasonable points of view. Ada pendapat atau ada semacam kesimpulan yang mengatakan bahwa tidaklah begitu mudah, tidaklah gampang sebenarnya menemukan definisi yang precise, yang tepat tentang kesusastraan. Ada beberapa definisi yang berasal dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi, to define literature, experts of literature, ahli-ahli kesusastraan, atau ada istilah men of letters, para sastrawan, men of letters, orang-orang sastra, bukan orang-orang surat. Men of letters atau experts of literature, ahli-ahli sastra, mempunyai pendapat yang bermacam-macam dari sudut pandang mereka masing-masing. Okay. To define literature, we divide into two categories. Untuk mendefinisikan karya sastra, kita bagi atau kita batasi dari dua kategori. Yang pertama adalah dari etymological definition of literature. Dari kategori definisi kesusastraan secara etimologi atau etimologis. I guess you are all familiar with the word etymology or etymological definition. Saya rasa kalian sudah akrab, sudah familiar dengan definisi secara etimologis atau etimologi. Dengan kata lain, kalau kalian mungkin lebih familiar dengan ilmu atau bidang ilmu yang lain, dalam fikih misalnya atau dalam ilmu agama lain, itu ada istilah definisi secara lughatan atau secara bahasa. Nah, etymological definition ini ya definisi secara asal usul kata atau secara lughatan, secara bahasa. Okay. Etymologically, secara bahasa atau lughatan, English literature means different things in different contexts. Jadi karya sastra atau kesusastraan bahasa Inggris atau kesusastraan Inggris itu
mempunyai hal-hal atau poin-poin yang berbeda dalam beberapa konteks yang berbeda pula. Akan tetapi secara bahasa memang literature comes from the Latin word litera, which means acquainted with letters. Secara bahasa memang dari bahasa Latin, dari kata litera yang artinya berkenaan dengan huruf, berkenaan dengan tulisan gitu ya. Letters itu artinya huruf. Meskipun dalam perkembangan bahasa letters dalam bahasa Inggris juga berarti surat ya. Dan surat itu ya ditulis dengan huruf. Jadi secara bahasa kesimpulannya literature ya, dari bahasa Inggris itu, dalam bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Latin litera yang artinya berhubungan dengan huruf-huruf ya. Nah, dari definisi secara etimologi itu bisa disimpulkan, in short, pendeknya, kesimpulannya, all forms of writing belong to a literature. Semua karya sastra itu belong itu artinya termasuk ya. Semua karya sastra termasuk ke dalam semua bentuk tulisan termasuk dalam kesusastraan. Belong termasuk. Bukan belong itu bekas luka yang ada di kepala itu. Itu belong namanya. Oke, jadi semuanya yang tertulis, semua yang dalam bentuk tulisan itu dianggap sebagai kesusastraan. Itu kalau kita lihat dari definisi secara etimologi. Jadi kalau ada orang menulis di tembok, buanglah sampah pada tempatnya, nah itu ya bisa kita katakan kesusastraan. Kalau ada tulisan jangan mekokok, jangan merokok, itu juga termasuk ya sastra. Kalau kita hanya melihat definisi dari sisi bahasa. Kalau kita sekarang rajin menulis di sosial media, ya itu karya sastra karena tulisan. Nah, sekali lagi kalau kita hanya mengacu pada definisi secara bahasa. Kita lanjutkan. Literature is a term used to describe written and sometimes spoken material. Karya sastra itu adalah sebuah kata atau sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan materi-materi yang tertulis. Kadang-kadang materi yang juga secara lisan. Derived from the Latin word, ya, berasal dari kata Latin, tadi sudah dijelaskan, litera ya. Tapi ini ada yang mengatakan secara bahasa Latin ya berarti dari kata literature, meaning writing form with letters, yang artinya adalah bentuk yang ditulis dengan huruf. Writing form with letters. Tulisan yang disusun, tulisan yang dibentuk dengan huruf. Jadi sama sebenarnya dengan definisi yang di atas tadi. Kalau tadi itu dia berasal dari kata litera, tapi ini ada pendapat lain, meskipun sama-sama dari bahasa Latin, tapi dari kata literature, yang artinya adalah tulisan yang dibentuk atau yang disusun dengan huruf. Nah, dari sini kemudian ada penjelasan, literature most commonly refers to works of the creative imagination, including poetry, drama, fiction,
non-fiction, and in some instances journalism, and so on. Nah, definisi yang selanjutnya atau penjelasan definisi yang selanjutnya ini agak eksklusif atau agak sedikit khusus, karena pada dasarnya tidak hanya melulu pada semua tulisan yang dibuat dengan huruf, tetapi lebih kepada works of the creative imagination. Ini saya garis bawahi ya, the works of creative imagination. Ini definisi yang lebih khusus atau lebih eksklusif. Jadi kesusastraan itu dianggap sebagai karya atau hasil karya dari imajinasi atau pemikiran yang kreatif. Nah, kata kreatif ini yang membedakan dengan definisi sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi dikatakan bahwa semua yang berbentuk tulisan itu adalah karya sastra, namun kemudian secara eksklusif, secara khusus dibatasi bahwa kesusastraan itu adalah tulisan dari hasil imajinasi yang kreatif. Nah, kalian bisa bedakan apakah kalau hanya menulis buanglah sampah pada tempatnya itu sesuatu yang kreatif atau tidak. Kalau itu nggak kreatif ya karya sastra. Nah, sekarang kalau kalian mungkin naik mobil atau naik bis, kemudian di depan kita ada truk atau kendaraan lain mungkin. Nah, yang menulis kata-kata yang yang unik, mungkin lucu juga, kreatif. Nah, itu bisa kita katakan sebagai work of the creative imagination, hasil karya kreasi imajinasi. Mungkin sering kita lihat saya pernah lihat di truk itu ada tulisan semacam ini, nek ngomong ojo dhuwur-dhuwur, nek dhuwur-dhuwur mundak lambemu ketabrak motor mabur. Logikanya kan kalau orang ngomong itu tinggi itu ya orangnya berada di ketinggian, berada di langit gitu. Sehingga kalau kebanyakan ngomong nanti bisa lambene ketabrak motor mabur. Atau yang lain, di truk-truk itu juga ada yang unik kadang-kadang ya. Cinta ditolak dukun beranak. Umumnya kan kalau orang membuat tulisan itu kan cinta ditolak dukun bertindak. Nah, tapi karena kalau dalam istilah sastra itu ada nanti istilah twist, TWIST. Dia ada istilah pembelokan atau pemelesetan. Jadi yang seharusnya umumnya itu dipakai cinta ditolak dukun bertindak, diganti cinta ditolak dukun beranak. Nah, itu termasuk karya sastra karena ada karya imajinasi yang kreatif. Oke. Dan secara khusus sastra kemudian dikaitkan dengan poetry atau puisi, kemudian drama, fiction atau kisah tidak nyata atau fiktif, atau non-fiction, cerita nyata, atau bahkan ada yang mengatakan jurnalisme, kewartawanan atau yang terkait dengan surat kabar dan lagu. Nah, itu juga termasuk karya sastra atau kesusastraan. Kalau lagu sih memang sudah jelas karena lagu sebenarnya termasuk dalam puisi. Oke. Selanjutnya kita lihat terminological definition of literature. Definisi kesusastraan secara terminologi. Kalau tadi etymological definition of literature itu definisi kesusastraan dari sisi etimologi atau dari sisi bahasa. Sekarang secara terminologi atau terminological definition of literature itu definisi kesusastraan secara istilahan. Nah, yang pertama
pieces of writing that are valued as works of art, especially novels, plays, and poems. Nah, ini secara istilah yang pertama, kesusastraan atau karya sastra adalah potongan-potongan tulisan yang mempunyai nilai sebagai karya seni, valued as works of art, ya. Potongan-potongan tulisan ini juga sama dengan definisi awal dari sisi bahasa. Jadi potongan-potongan tulisan, tetapi yang mempunyai value of works of art, valued as works of art, yang mempunyai nilai-nilai karya seni, especially novels, plays, or poem, terutama yang berbentuk prosa atau novels, kemudian plays itu artinya drama, dalam bahasa Indonesia artinya drama, atau plays, atau poems, puisi. Itu untuk puisi itu bahasa Inggrisnya ada poem, POEM, bisa juga poetry, POETRY. Jadi ini sudah khusus secara secara definisi secara istilah ini sudah khusus, tidak lagi semua tulisan apapun yang ditulis sastra, bukan, tapi lebih ke tulisan yang mempunyai nilai seni, dan lebih khusus di sini dibatasi pada novel, drama, dan puisi. Jadi kalau kita bicara tentang sastra, ya intinya ya kita bicara tentang novel, drama, dan puisi. Yang kedua, the body of written works produced in particular language, country, or age, or the forms of writing on a particular subjects, science, art, etc. Nah, definisi istilah yang kedua ini agak beda. Di sini dikatakan bahwa karya sastra atau kesusastraan itu adalah bentuk karya-karya tertulis yang diproduksi atau yang dibuat pada dengan menggunakan bahasa tertentu, di negara tertentu, di masa tertentu, ya. Dan tulisan itu terkait dengan bidang-bidang khusus. Nah, bisa saja bidang ilmu pengetahuan, science, bisa saja di bidang kesenian, dan sebagainya. Jadi kalau kita pernah bilang, saya lagi buat karya tulis, tentang apa? Tentang ini, tentang misalnya temanya tentang COVID-19, pengaruh COVID-19 terhadap perkembangan ekonomi misalnya. Nah, terus kamu perlu literatur apa saja? Nah, ada yang tanya begitu. Nah, literatur apa saja? Nah, literatur inilah yang dikatakan sebagai karya sastra. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau kamu nulisnya di bidang atau dengan tema pengaruh COVID-19 terhadap perkembangan ekonomi, nah, itu literatur yang dibutuhkan jelas satu, literatur tentang bidang kesehatan karena termasuk penyakit dan sebagainya. Yang kedua ada literatur tentang ekonomi. Nah, literatur di bidang ekonomi, literatur di bidang kesehatan itu juga menurut ahli dikatakan sebagai definisi kesusastraan secara istilah. Nanti kalau misalkan kamu ada yang mendalami atau membuat tulisan di bidang perdukunan, ya, kamu perlu literatur di bidang dunia gaib, gitu ya, hal-hal yang terkait dengan dunia gaib. Itu definisi yang kedua. Yang ketiga, any body of written works written and produced in any country, language, or age for a specific purposes. Jadi segala bentuk
karya tertulis yang ditulis dan diproduksi di negara manapun, bahasa apapun atau di masa apapun, for a specific purpose, untuk tujuan yang tertentu, tujuan yang khusus, such as information, mungkin contohnya adalah tujuan untuk memberi informasi, education, pendidikan, entertainment, hiburan, to the readers, kepada para pembaca, which can be fictional, yang bisa berupa fiksi atau tidak nyata, atau non-fictional in nature, atau bisa juga dalam bentuk cerita nyata. Jadi dari definisi yang ketiga ini, maka koran atau majalah atau tulisan-tulisan apapun ya, tulisan di medsos ya, semuanya itu bisa dikatakan sebagai literature. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa di mata pelajaran sastra Inggris kita, definisi yang kita pegang teguh, definisi yang kita anut adalah definisi secara terminologi yang pertama. Jadi ini nanti yang yang menjadi pegangan kita itu adalah definisi yang pertama ini ya. Jadi kita pelajari selama 3 tahun. Nah, untuk kali ini materi kita ini yang saya sampaikan ini masih universal, jadi ini nantinya sama sebagai pendahuluan untuk kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 itu sama. Hanya nanti ketika sudah pertemuan yang ketiga itu sudah berbeda-beda. Kalau kelas 10 itu lebih ke belajar puisi, kelas 11 lebih ke prosa, dan kelas 12 nanti lebih ke drama. Oke. Kita lihat slide yang terakhir, dan ini tugas untuk kalian. Jadi related assignment, tugas-tugas terkait nanti kamu kerjakan in group of 4 students, dikerjakan dalam secara kelompok, atau masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. Poin yang pertama, find around you some forms of writing that can be categorized in literature as works of art. Yang pertama ini, cobalah kamu temukan di sekitarmu bentuk-bentuk tulisan yang bisa dikategorikan sebagai karya sastra, sebagai karya seni. Jadi ini nanti kamu mencari judulnya saja ya. Karya-karya sastra yang terkait dengan bidang seni. Jadi ada puisi, ada prosa, ada drama. Kamu cari saja judulnya. Judulnya kamu cari. Judulnya saja yang di sekitarmu. Boleh judulnya dalam bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Inggris. Ini sementara kita natural. Nanti kalau selanjutnya kita harus bahasa Inggris. Nah, ini kamu cari saja karya-karya sastra yang mempunyai nilai seni. Yang kedua adalah find around you some forms of writing that can be categorized in literature as works of particular subjects. Yang kedua, kamu cari contoh-contoh atau bentuk-bentuk tulisan yang tadi, yang terkait dengan literatur, atau bahasa lainnya literatur itu referensi dengan bidang tertentu. Ya. Tadi saya contohkan kalau kamu nulis COVID-19, pengaruh COVID-19 terhadap bidang ekonomi, berarti literatur yang kamu perlukan adalah literatur di bidang kesehatan dan literatur di bidang ekonomi. Nah, kamu coba cari tema. Kamu bayangkan saja dirimu mau menulis sebuah artikel, temanya apa, nah kemudian literatur yang dipakai itu apa. Oke. Kemudian yang ketiga, make sentences that are valued as works of literature and non-literature
and both have similar meaning. Coba kamu bikin tulisan, ya, yang satu tulisannya mengandung nilai seni, yang satu biasa. Yang satu menggunakan bahasa sastra, yang satu menggunakan bahasa biasa. Contoh, dalam bahasa Indonesia saja boleh nanti. Dia seorang pemberani. Itu adalah contoh tulisan yang biasa. Nah, bahasa yang tidak biasa atau bahasa yang sastranya itu, dia bagai singa. Wah, dia seorang pemberani itu artinya sama dengan dia bagai singa. Kalau dia seorang pemberani itu kan maknanya biasa, tulisannya juga maknanya pemberani biasa sesuai dengan tulisannya. Tapi kalau dia bagai singa, singa itu kan binatang. Nah, dia kita komparasikan, kita bandingkan dengan singa. Kenapa singa? Karena singa itu mempunyai sifat yang gagah berani. Maka orang yang berani bisa dibandingkan dengan singa. Dia seorang pemberani, dia bagaikan singa. Nah, dia bagaikan singa ini adalah karya sastra. Nah, kamu buat paling tidak ada 3 pasang kalimat. Satu pasangnya adalah yang bahasa biasa, yang lainnya adalah bahasa menggunakan sastra. Kemudian kamu kirim ke ini ya, ke nomor WA saya. Write this assignment on a piece of paper and capture it and send it to my WA number, WhatsApp number, gitu ya, 08562692494. Kamu tulis tugas tadi di secari kertas dan kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor WA saya. Nanti hal-hal yang mau ditanyakan bisa ditanyakan ke nomor WA saya tersebut. Demikian, I think that's all for today. Thank you, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.